Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan serta anggota Komisi 8 saya hormati, Bapak Menteri beserta seluruh jajaran. Pertama terima kasih Pak pada Pak Menteri bahwa di Riau dalam pemberangkatan haji insya Allah sukses Pak. Ya, kami 5 kali ikut memberangkatkan. Nah di dalam pemberangkatan itu kami pesan memang, kami Komisi 8 sebagai pengawas masalah haji, maka kalau ada hal-hal dalam pelayanan, apakah makan, pemrograman seterusnya, di HP kami. Jadi kami berikan nomor HP kami. Makanya Pak Dirjen kemarin, kejadian yang 18 satu kamar itu, memang langsung anggota itu yang memberikan buat saya. Jadi mereka sampai jam 20 malam waktu menidah Pak, sampai jam 3 subuh mereka tidak dapat kamar. Sebanyak 36 orang, dari 36 orang itu 24 lansia. Nah itu maka langsung saya anukan porok ke Pak Dirjen, syukur alhamdulillah dalam berapa jam sudah ditangani. Terima kasih. Pertama masalah struktur dari anggaran Kementerian Agama. Jadi kami memperhatikan dari tahun ke tahun struktur Kementerian Agama ini antara operasional dengan non-operasional itu besar yang operasionalnya. Itu lebih kurang berbanding antara 55,6% yang operasional termasuk sana gaji, termasuk sana perawatan, aset dan sebagainya, sedangkan yang non-operasional yang pada hakikatnya bermuara ke pendidikan dan pengadaan aset itu hanya 44,4%. Jadi bagaimana kalau tahun 2024 ini kita geser Pak? Kalau bisa struktur anggaran Kementerian Agama ini 40% adalah untuk operasional, ya kan? Termasuk gaji, termasuk segala macamnya itu, termasuk biaya sekjen segala macam itu. Kemudian 60% untuk kita untuk non operasional. Artinya untuk kita tingkatkan biaya pendidikan, kita tingkatkan sapras dari pendidikan, kita tingkatkan program P3 yang jadi masalah sekarang ini, masalah pengadaan guru-guru honor sekarang ini kan itu kita bandingkan 1 juta untuk Kementerian Dikbud, sedangkan kita kemarin hanya berapa ribu orang. Jadi saya menyarankan pimpinan untuk kita teliti kembali pengajuan anggaran ini supaya struktur ini dirubah Pak, 60%. Sehingga dia berdampak implikasi nanti terhadap peningkatan kualitas pendidikan agama Islam ini, peningkatan terhadap saprasnya, dan inilah sebetulnya dari misi dari Kementerian Agama ini pada hakikatnya. Ini dari struktur anggaran itu sendiri. Nah ini kami tengok lagi, dari usulan penambahan 16 triliun itu 60% itu untuk operasional, kesekjenan, ke apa. Bagaimana ini yang 16 triliun ini kalau kita geser ke non-operasional. Sehingga sejalan dengan struktur besar tadi. Ini saran pertama kami. Kedua, Pak, kalau kita bandingkan Dikbud di bidang pendidikan ini 600 triliun, Pak Menteri. Kita ini hanya 52 triliun. Hampir 10 kali lipat pendidikan umum ini mendapat UAPBN itu dibandingkan kita. Nah, mungkin ke depan ini perlu kita evaluasi kembali persyaratan penegrian kita, Pak. Jadi baik sekolah Ibtidaiyah, Sanawiyah, MAN, Madrasah Aliyah, ini kita evaluasi terhadap persyaratan penegrian itu. Bukankah itu yang menyebabkan sekolah-sekolah swasta kita, yayasan kita untuk penegrian itu, persyaratan itu yang menjadi penghambat. Mungkin perlu kita evaluasi, kenapa aturan regulasi yang menyulitkan kita sendiri gitu. Jadi mungkin kita perlu persyaratan, sehingga semakin banyak penegrian sekolah swasta kita ini, semakin banyak APBN itu dapat. Coba berimbang. Contohnya suatu kota, Pak, itu SMA negeri, SMK negeri, itu misal 75 negerinya. Kita hanya mannya 3. Ini sangat timpang sekali. Jadi kalau
seandainya kita bukan permudah ya, kita luaskan persyaratan penegrian ini, semakin besar nanti negeri dari swasta ini semakin besar APBN-nya. Mungkin itu perlu ke depan kita kaji sehingga tidak timbul kecemburuan terhadap besarnya APBN untuk pendidikan umum ini dibandingkan dengan pendidikan agama kita. Itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya ini memang maraknya isu masalah kekerasan di pondok pesantren. Nah, di tengah-tengah masyarakat, animonya untuk menyekolahkan anaknya ke pendidikan agama, ini diterpa dengan isu-isu kekerasan seks ini, Pak. Ini media luar biasa, ini berita-berita ini gitu. Sehingga nanti bisa mempengaruhi masyarakat kita untuk menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan agama ini. Khawatir dia, karena isu ini luar biasa. Nah, mungkin perlu kiranya peningkatan pengawasan jajaran kita di daerah terhadap pondok-pondok pesantren pendidikan agama ini, sehingga ini dapat kita atasi persoalan ini. Kami hampir para mungkin pengawas di daerah itu, apakah namanya Pak Kua kita, Kemenak kita, mungkin jarang Pak turun ke daerah itu. Alasan mereka uang perjalanan tidak ada gitu. Kami tanya tuh, ada satu perguruan madrasah itu yang alirannya berbeda. Itu sudah masuk tahun ke-10, tidak pernah pengawas kita datang situ, Pak. Yang kemarin yang meninggal itu dihukum oleh ustadznya, oleh gurunya, direndam sampai meninggal itu. Kasusnya itu. Iya. Jadi saya turun ke situ sama Kanwil, baru sekali itu kuahnya datang. Padahal sudah 10 tahun itu. Jadi kami kira pengetan tolong pengawasan terhadap pendidikan agama diperketat, Pak, sehingga dapat kita antisipasi terhadap kekerasan-kekerasan, penyimpangan, termasuk juga karakter dari para guru-guru kita ini terhadap anak mereka itu perlakuannya ya seperti zaman-zaman dulu gitu. Ini juga jadi persoalan. Kita sayang sekarang memang animo masyarakat kita luar biasa untuk sekolahnya. Dan pada kesempatan ini juga kalau bisa kami sarankan Pak Menteri, salah satunya itu mungkin diperbanyak CCTV, Pak, di asrama anak-anak itu, di sekolahnya. Sehingga ini juga mencegah timbulnya pencegahan penyimpangan seks dan segala macam. Kami rata-rata datang ke pondok pesantren, tidak ada CCTV, Pak. Jadi mungkin mulai anggaran kita ini mungkin CCTV salah satu solusinya bisa kita pasang sehingga ini juga bisa mencegah terjadi penyimpangan seks dan kekerasan seks itu. Nah, ini yang keempat. Kemudian terakhir yang kelima itu mengenai penekanan kita, Pak, kepada petugas. Ya. Terhadap petugas haji ini, Pak Dirjen. Kami masih dapat informasi bahwa petugas-petugas kita integritasnya, tanggung jawabnya terhadap pelayanan di tanah suci agak kurang gitu. Jadi ini perlu pengawasan lagi sehingga waktu jam makan terlambat, waktu transportasi mereka terlambat dan segala macamnya. Jadi mungkin perlu pengawasan kita, pengetahuan kita terhadap petugas ini sehingga waktu yang cukup panjang ini bisa kita gunakan untuk pelayanan kita karena mereka sudah bayar mahal sampai 400 juta sementara pelayanan. Kemudian ini tambahan ekstra, Pak Menteri. Ini kan makan ini kan tadi 2 kali, Pak, ya. Sekarang jadi ekstra. Tapi justru ekstra itu menjadi pembicaraan, Pak. Sebetulnya Kementerian sudah berbuat baik. Dari 2 menjadi 3 kan. Tapi yang masrapannya ini nasi kuning atau nasi putih 1/4 telur. Itu telur aja, Pak. Jadi kalau istilahnya kan nasi kucing kalau di Kacamata di Jogja kan. Kemudian gitu juga nasi putih atau nasi kuning 1 potong tempe gitu. Ini dipotong mereka, Pak. Jadi mungkin Pak Dirjen ini perlu penjelasan kami. Bagaimana standar sebetulnya yang dikatakan subsidi terhadap makan sarapan pagi ini, sehingga niat baik kita tidak menjadi isu buruk gitu. Masa 1/4 telur, Pak? Nggak diapa-apain gitu. Oh, cabai nggak ada apa nggak ada gitu. Kemudian masa tempe tok gitu. Jadi ini juga jadi
persoalan masalah konstitusi kita. Jadi ini kami mohon juga standar yang masuk Dirjen itu untuk sarapan pagi itu seperti apa, sehingga kita juga bisa nanti membantu ke jemaah-jemaah kita. Kami kira ini beberapa catatan. Terakhir Pak, masalah dosen-dosen honor di perguruan tinggi. Nah ini juga sudah berapa kali mereka mengajukan permohonan, apakah untuk program 3K. Tapi sampai hari ini ada beberapa dosen kita sudah 15 tahun honor, sampai sekarang juga tidak tertampung untuk menjadi dosen di perguruan tinggi negeri. Ini di perguruan tinggi negeri Pak, bukan di swasta. Itu ada beberapa yang mereka harapkan sehingga di tahun 2004 ini dosen-dosen yang honor di perguruan tinggi negeri ini, di perguruan tinggi Islam ini, kiranya dapat diangkat atau dimasukkan ke program P3K. Kami kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.